Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Lestari, NIM 17040318. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saham dan obligasi. Yang pertama, apa itu saham? Saham adalah suatu tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan disertai dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap pemegangnya. Nah, apa saja sih keuntungan dari kepemilikan saham? Yang pertama itu adalah capital gain, di mana capital gain ini merupakan selisih dari harga beli serta harga jual saham yang dilakukan. Yang kedua ada dividen, di mana dividen ini merupakan keuntungan perusahaan yang kemudian dibagikan bagi para pemegang saham. Dividen umumnya dibagikan dalam bentuk uang secara tunai atau bisa pula dalam bentuk rupiah sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Yang terakhir adalah saham bonus, di mana keuntungan pemegang saham dapat pula diperoleh dari saham bonus yang diambil dari agio saham, di mana agio saham ini merupakan selisih antara harga jual terhadap harga normal suatu saham ketika perusahaan melakukan penawaran di pasar perdana. Selanjutnya, resiko investasi saham. Jadi terdapat 4 resiko jika kita melakukan investasi saham. Yang pertama, resiko kehilangan uang 100%. Meski jarang sekali terjadi, kebangkrutan perusahaan bisa terjadi jika gagal membayar utang yang terlampau besar dan bisnis yang tidak berjalan. Yang kedua, resiko fluktuasi harga saham, di mana harga saham akan berubah-berubah mengikuti permintaan dan penawaran di pasar modal. Yang ketiga, tidak adanya pembagian dividen, di mana terjadi apabila perusahaan penerbit dalam rapat umum pemegang saham memutuskan diantaranya akan menggunakan laba perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah resiko delisting, karena delisting atau penghapusan saham hal seperti kasus hukum yang menimpa perusahaan atau kinerja perusahaan yang terus-menerus memburuk. Selanjutnya ada penilaian saham, di mana penilaian saham ini merupakan metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari selisih harga pasar di masa depan. Mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah akan dibeli, sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi akan dijual. Selanjutnya kita masuk ke materi obligasi, di mana obligasi itu merupakan surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon, di mana kupon ini wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Selanjutnya keuntungan yang kita peroleh dengan kepemilikan obligasi. Di sini terdapat 2, yaitu bagi penjual. Perusahaan akan dimudahkan dengan adanya pembayaran rutin berdasarkan kesepakatan. Dengan diterbitkannya obligasi, perusahaan tetap memiliki kekuasaan sepenuhnya atas perusahaan. Dan bagi pembeli, investasi pada obligasi akan memberikan keuntungan tertentu bagi pemegangnya yang memperoleh pendapatan bunga tetap atau kupon dan capital gain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis obligasi dilihat dari sisi penerbit. Yang pertama, obligasi korporasi. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan baik berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. Yang kedua, obligasi pemerintahan. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Yang ketiga ada obligasi retail, di mana obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya, obligasi dilihat dari sistem pembayaran kupon. Ada 3. Yang pertama, obligasi tanpa kupon. Obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik namun dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Yang kedua, obligasi kupon tetap. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana. Yang terakhir ada obligasi kupon variabel. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat suku bunga perbankan.
Selanjutnya, obligasi dilihat dari kepatuhan terhadap syariah. Ada dua, yaitu sukuk atau obligasi syariah. Merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Yang kedua, obligasi pemerintah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari obligasi. Yang pertama, nilai nominal, di mana nilai nominal yang akan diterima oleh pemegang obligasi saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua, ada kupon. Kupon ini merupakan nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Yang ketiga, jatuh tempo, tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok obligasi yang dimilikinya. Yang terakhir adalah penerbit atau emiten, mengetahui dan mengenal penerbit obligasi retail. Selanjutnya ada harga obligasi. Jadi harga obligasi ini merupakan saat melakukan transaksi bagi pembeli atau penjual. Keuntungan yang diperoleh selain dari pendapatan tetap berupa kupon atau bunga, juga diperoleh adanya keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Nuriza Lubis, NIM 170407035. Saya ingin bertanya, tadi telah dijelaskan mengenai resiko investasi saham. Nah, bagaimana cara meminimalisir resiko tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab bagaimana cara kita untuk meminimalisir resiko pada saat kita melakukan investasi saham. Jadi, para investor dihadapkan dengan berbagai resiko saham dengan jangka waktu yang panjang. Seperti yang sudah saya jelaskan, terdapat resiko delis. Jadi, cara meminimalisirnya yang pertama itu kita kenali perusahaan yang akan diinvestasikan. Yang kedua, pastikan perusahaannya blue chip, dan fundamental dengan baik. Yang ketiga, menyediakan dana khusus untuk melakukan investasi saham. Dan yang keempat, melakukan diversifikasi saham terlebih dahulu. Apakah jawaban saya dapat diterima? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mustika, NIM 170403056. Saya mau bertanya, tadi kan ada dijelaskan tentang obligasi. Nah, yang saya tanyakan itu, mengapa hutang obligasi dikategorikan sebagai hutang jangka panjang? Coba tolong menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa obligasi dapat dipahami sebagai saham maupun badan swasta. Jadi obligasi ini mempunyai jangka waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun dengan tingkat bunga tertentu. Jadi dalam surat obligasi umumnya tercantum nominal utang, tanggal pelunasan, bunga per tahun sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh penjual obligasi maupun pembeli obligasi. Apakah jawaban saya dapat diterima? Iya, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.